permainan isu itu betul-betul canggih, tetapi sebetulnya itu juga menunjukkan kemelaratan isu yang sedang dijalin oleh Pak Jokowi. Bukankah hari ini ya, Bung Rocky, yang lebih penting diketahui publik itu bagaimana penerimaan publik terhadap keluarga Pak Jokowi, yang ini kan bentar lagi kalau serah terima berarti ada kelanjutan dinasti Pak Jokowi, dalam hal ini Gibran Rakabuming. Tapi kita tahu ya, dalam situasi semacam ini penolakan publik terhadap Gibran yang diduga sebagai fufu-fafa itu kan sangat masif gitu. Publik justru malah lebih ingin tahu sebenarnya seperti apa sih kondisi psikologinya Pak Jokowi, seperti apa sih kondisi psikologinya Ibu Iriana misalnya, dan seperti apa Gibran, Kaisang dan seterusnya lah, kira-kira seperti itu ya. Itu justru malah mungkin yang akan ditunggu oleh publik. Tapi kalau di soal tingkat kepuasan, apa urusannya lagi gitu, nggak ada kait-mengaitnya dengan publik gitu. Kan sebetulnya yang mesti disurvei, bahkan survei kualitatif adalah mencoba mengulas kondisi psikologi dari keluarga Jokowi. Kan itu lebih konkret sebetulnya untuk diketahui oleh publik. Kan publik menduga bahwa makan malam Pak Jokowi pasti terganggu oleh isu anak-anaknya tuh. Buat tidur Pak Jokowi itu pasti mungkin dibantu oleh obat tidur atau apa namanya itu melatonin untuk mempercepat proses tidur. Tetapi begitu bangun pagi, algoritma HP Jokowi sekeluarga itu langsung terarah pada berita tentang dinasti, tentang Gibran, tentang Kaisang tuh. Kenapa Kaisang tidak hadir di pelantikan anggota DPR? Mengapa isu-isu yang menyangkut istana itu soal tidak bisa dihentikan tuh, isu negatif maksudnya. Jadi semua handphone 200 juta itu ya karena dianggap bahwa setiap orang Indonesia, jumlah handphone di Indonesia lebih banyak dari penduduknya. Jadi bayangkan misalnya impact dari media massa itu seolah-olah tidak menjadi faktor dalam pemaparan lembaga-lembaga survei ini kan. Jadi harus diputuskan juga ini lembaga survei mensurvei apa. Survei yang dipesan tentu saja hendak mengembalikan kondisi psikologi Pak Jokowi, tetapi setiap pagi berarti mesti ada survei untuk melihat konsistensi pikiran publik atau persepsi publik terhadap kasus yang melibatkan calon wakil presiden yang dianggap berbohong, punya moral yang buruk, tidak mampu untuk konsisten di dalam kebijakan. Jadi kelihatannya temuan-temuan yang dibuat oleh lembaga survei itu hanya dimaksudkan untuk membasuh egonya Pak Jokowi, supaya Jokowi tetap bisa tampil tanpa rasa malu, tampil seolah-olah masih kuat genggamannya pada politik, seolah-olah di belakangnya ada ratusan rakyat yang siap mati buat Jokowi itu. Jadi hal-hal semacam ini kan mestinya diuji di dalam laboratorium psikososial, di dalam laboratorium yang menunjukkan hubungan antara isu sosial yang negatif pada presiden dan kemungkinan tekan psikologi pada beliau atau pada keluarga beliau.